Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hari ini saya ada tugas nanti jam 9 di rektorat sampai sore, sehingga kalau kita laksanakan sendiri-sendiri kelasnya, yang kelas kedua tidak mendapatkan waktu yang cukup, maka kita gabung menjadi satu dan dilaksanakan secara online. Kenapa secara online? Karena kalau digabung tidak online, kelasnya bisa jadi tidak cukup. Nah, kelas kita itu berisi maksimal 50 orang saja. Di samping itu, kondisi saya belum terlalu sehat. Untuk jalan ini masih berat. Sehingga kalau mepet waktu pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, bagi saya yang ini kakinya lagi bermasalah, menjadi kesulitan. Maka kita gabung dan kita laksanakan secara online. Nah, hari ini kita topik yang atau pertemuan yang ke-12 ya. Ini kita hitung dari UTS-nya dihitung ya. UTS-nya dihitung pertemuan ke-8. Dan perkuliahan pasca UTS itu ada langsung pertemuan ke-9, kemudian 10, 11, 12 ya. Sehingga nanti kita akan pertemuan kita tinggal ini 12, 13, 14, 15. Berarti ada 1, 2, 3. 3 pertemuan lagi perkuliahan ini akan selesai. Tapi di bulan Juli itu ada beberapa kegiatan yang mungkin kita libur ya. Yaitu ada Idul Adha ya. Ada Idul Adha. Tapi Kamisnya di bulan Juni full ya. Sehingga kita tidak masalah. Sehingga nanti kemungkinan tanggal 20 Juni itu sudah bisa selesai kuliah kita. Kalau yang hari Senin ada terhalang Idul Adha ya. Idul Adha liburnya total itu, sehingga kita tidak bisa melakukan kuliah online di libur itu ya. Yang Senin ya. Yang Kamis alhamdulillah ini full, tidak masalah. 20 Juni insya Allah sudah selesai. Baik, tema hari ini
hak asasi manusia perspektif Islam, Pancasila, dan Konstitusi Indonesia. Integrasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Bagi seorang Muslim Indonesia, kita mengupayakan ada integrasi nilai-nilai Islam, ajaran Islam dengan nilai-nilai kebangsaan yang berpusat kepada nilai ideologi Pancasila. Ya, kalau kita lihat dari sisi Islam, perspektif Islam, hak asasi manusia, jadi dalam Islam, konsep hak asasi manusia didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana nilai-nilai Islam itu mengakui martabat manusia sebagai khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 itu, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian para malaikat itu mempertanyakan mengapa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang akan menumpahkan darah, Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi itu pertanyaan malaikat itu sebenarnya mengandung pelajaran bagi umat manusia, bahwa manusia itu diberi amanat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi khalifatun fil ard. Dan seorang khalifah fil ard itu harus melakukan kebalikan dari apa yang ditanyakan oleh malaikat itu. Malaikat kan menanyakan, manusia itu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, maka khalifah itu harus melakukan sebaliknya, yaitu membangun dan memakmurkan bumi. Membangun, memakmurkan, dan melestarikan bumi. Jadi tidak merusak, tapi justru memperbaiki, memakmurkan, dan melestarikan. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Maka manusia yang menjadi khalifah melakukan yang sebaliknya dari menumpahkan darah, yaitu membangun persaudaraan kemanusiaan. Jadi memiliki hubungan yang harmonis antar sesama manusia
dan juga harmonis dengan alam, lingkungan alam yang tadi dikatakan mayyufsidu fiha. Itu urusan dunianya. Ketika di dunia membangun dunia, membangun bumi, melestarikan lingkungan, dan membangun persaudaraan kemanusiaan, yaitu ukhuwah insaniyah. Ada yang menyebut ukhuwah basyariyah. Tapi semuanya itu adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan sesama Muslim. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang dilandaskan kepada ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia, pada umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya yang ditugasi menjadi khalifah ini, agar membangun persaudaraan kemanusiaan universal atau persaudaraan kemanusiaan semesta. Nanti istilahnya Pak Haidar Nasir itu menggunakan istilah semesta. Sehingga tema muktamar itu memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Mencerahkan semesta, mencerahkan dunia universal. Itu dunianya begitu, kehidupan dunianya begitu. Tapi juga wa nahnu nusabbihu bihamdik. Manusia yang menjadi khalifah itu juga memiliki dimensi ilahiyah, di dimensi transendental, yaitu bertasbih dan bertakdis dengan melaksanakan ibadah mahdoh. Jadi yang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima itu adalah ibadah amah. Ya, tugas-tugas kekhalifahan sebenarnya itu melaksanakan ibadah amah. Itu apa namanya? Ayat 30 Al-Baqarah itu mengandung pelajaran yang besar terkait juga dengan hak asasi manusia. Mana tugas manusia sebagai khalifah, maka membangun, melindungi, menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ ada 4 prinsip: keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan suku. Jadi kita sebagai Muslim memandang manusia itu sama, baik dia beriman atau kafir. Ya. Itu kita memandang sama dalam arti kita berbuat yang baik dan berbuat adil. Nah, ini bisa kita baca dalam surat Al-Mumtahanah. Di sana memang ada persyaratan, ya. Ada persyaratan. Persyaratannya apabila non-Muslim itu tidak memusuhi kita. Dalam Al-Mumtahanah ayat 8 itu Allah katakan, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi pada
pihak-pihak non-Muslim apabila mereka tidak memerangi, tidak memusuhi, tidak memerangi, maka kita diperintahkan oleh Al-Quran antabarruhum agar kita berbuat baik yang simultan, yang holistik ya. Al-birru itu kan kebaikan yang optimal ya. Seperti kalau kita diperintahkan birrul walidain, berarti kita bersikap baik kepada orang tua itu dalam arti kita berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kepada sesama manusia, birrun yang kita lakukan bukan dalam arti kita berbakti kepada orang tersebut, tapi kita melakukan sikap-sikap yang baik kepada mereka. Kemudian juga watuk situ ilaihim antabarruhum watuk situ ilaihim, berbuat baik dan berbuat adil ya. Kistun itu keadilan yang terkait juga dengan kesetaraan tadi ya. Nah, keadilan dan kesetaraan ini terutama keadilan dalam sikap hidup. Nah, kemudian ada prinsip kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama dalam Al-Quran sudah begitu jelas agar manusia itu, agar kita sebagai Muslim menghormati manusia-manusia yang bukan Muslim, yang kita hormati pilihannya. Mereka memilih agama A, agama B, itu hak dia dan kita hormati haknya itu. Tapi agamanya, keyakinannya, agama dan keyakinan di luar Islam tetap Islam mengatakan itu adalah agama yang batil. Agama di luar Islam adalah agama yang batil. Contoh ya, Hindu mengajarkan kemusyrikan, ya, berarti itu agama batil. Buddha mengajarkan konsep ketuhanan yang tidak jelas, sehingga dalam ilmu perbandingan agama sering disebut dengan impersonal God, di ketuhanan yang tidak berwujud. Tuhannya nggak berwujud. Tuhannya agama Buddha itu apa nggak jelas. Kristen dan Katolik ada ajaran Trinitas, itu juga kesyirikan. Jadi itu kalau keyakinannya, akidahnya batil. Tapi orang memeluk dan memilih agama itu adalah pilihannya. Nah, pilihan itu yang kita hormati sehingga kita bisa bertoleransi. Bertoleransi itu. Jadi kebebasan beragama dalam Al-Quran juga sudah disebut la ikraha fiddin, ya. Tapi juga kebebasan beragama ini menjaga kemurnian dan keyakinan agama masing-masing, ya. Maka kita kalau membaca surat Al-Kafirun jangan hanya dibaca akhirnya saja. Lakum dinukum waliyadin. Itu harus kita perjelas kenapa lakum dinukum waliyadin. Karena la a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu nama a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abidu nama a'bud. Baru lakum dinukum waliyadin. Nah, yang pertama, la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama a'bud itu adalah zat yang disembah. Zat
Tuhan yang disembah. Maka bisa dikatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun juga tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan tata cara. Aku tidak akan menyembah dengan tata cara kamu menyembah. Dan begitu juga kamu tidak perlu mengikuti penyembahan dengan tata cara kami. Maka kemudian ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita tidak boleh mencampur aduk. Di kebebasan ini sekaligus menjaga kemurnian dan kehormatan agama kita masing-masing. Yang ketiga, perlindungan hidup dan kesejahteraan. Islam mewajibkan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia, termasuk hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ini perlindungan hak hidup dan kesejahteraan. Dan berikutnya adalah hak-hak perempuan. Ini dikhususkan nih An-Nisa ini. Sehingga dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Surat Ar-Rijal nggak ada. Adanya surat An-Nisa. Karena ini An-Nisa itu adalah ibu dari manusia. Nah, Islam menegaskan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan dan pekerjaan, serta warisan. Itu perspektif Islam. Nah, perspektif Pancasila di situ sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. HAM sudah tercermin di dalam sila-sila itu. Nah, di sini difokuskan kepada 4 hal ya. Kemanusiaan yang adil yang beradab, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, sampai kepada keadilan sosial. Kurang satu ya. Nah, sekarang perspektif Undang-Undang Dasar 45, terutama undang-undang yang setelah diamandemen. Itu ada bab khusus atau pasal khusus tentang hak asasi manusia. Kemudian DPR juga menyusun undang-undang negara terkait dengan hak asasi manusia. Yang pokok-pokok dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Negara itu terdapat 4 hal pokok, yaitu perlindungan hak asasi manusia, di mana menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan martabat manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak-hak dan memiliki kewajiban-kewajiban. Pemberdayaan rakyat, mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara dan perlindungan terhadap hak-haknya. Jadi apa namanya, dalam konteks konstitusi, bagaimana rakyat masyarakat itu bisa terbangun yang disebut dengan masyarakat madani, ya.
masyarakat madani, sehingga ada keseimbangan antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan rakyat. Rakyat bisa mengontrol pemerintah, pemerintah menyantuni rakyatnya, memperhatikan kemakmuran rakyatnya, dan seterusnya. Perlindungan terhadap minoritas. Ya. Di Indonesia, kebebasan beragama misalnya, memang ada agama yang mayoritas dan agama yang minoritas. Tetapi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi itu, negara memberikan hak-hak yang sama kepada kaum minoritas. Di situ juga sekaligus membangun hubungan keharmonisan antara antar umat beragama, ya, antar umat beragama, sehingga pemerintah itu menyusun ada tri kerukunan, ya, tri kerukunan. Yang pertama kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antara pemerintah dan umat beragama. Itu tri kerukunan, ya. Itu diatur dalam peraturan pemerintah sejak zaman Presiden Soeharto. Ya. Saya ingat waktu itu Menteri Agamanya Pak Munawir Sazali. Menteri Agama waktu itu, Pak Munawir ini termasuk dari keluarga Muhammadiyah. Itu masih berdekatan dengan Pak Marpuji Ali di daerah Karanganom, Klaten. Ya. Beliau asalnya dari sana. Dan Pak Munawir alumni pesantren Mambaul Ulum Surakarta. Sekarang menjadi pesantren Jamsarin itu. Dulu Mambaul Ulum itu berada di samping Pasar Klewer itu. Di samping Pasar Klewer. Kalau dulu masih ada tanda-tanda Madrasah Mambaul Ulum. Itu pesantren yang mendidik banyak para ulama di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Ya. Di Surakarta dulu tokoh-tokoh Muhammadiyah lulusan dari Mambaul Ulum. Saya masih sempat menangi ulama-ulama lulusan Mambaul Ulum yang di PDM Kota Surakarta. Di antaranya Kiai Muhammad Amir, kemudian Kiai Habib Anhar. Dulu saya pernah belajar tentang fikih ibadah dari Kiai Habib Anhar. Beliau mengajar kuliah ibadah di Pondok Sobron. Dan prakteknya, jadi ini teori dan praktek. Jadi yang mengajar berdua itu. Teori-teorinya banyak dikemukakan oleh Kiai Habib Anhar. Jadi pada prakteknya beliau dibantu oleh Kiai Amir. Ya. Jadi sepuh-sepuh tapi membina mahasiswa santri Pondok Sobron itu bagaimana teori-teori dan prakteknya. Ya. Yang dipraktekkan biasanya ya sholat, ya, sholat. Sholat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat jenazah dan sebagainya. Itu terkesan, ya. Terkesan pada santri sehingga santri itu menguasai betul
model ibadah sesuai dengan putusan tarjih. Sesuai dengan putusan tarjih. Inti-inti dari putusan tarjih itu seperti apa sehingga lulusan Sopron di angkatan-angkatan awal itu bisa mengajarkan ketarjihan kepada masyarakat luas. Itu hasil termasuk hasil didikan dari lulusan Mambaul Ulum Mbah Kiai Habib Anhar. Seperti juga seangkatan itu adalah Kiai Munawir Syazali yang pernah jadi Menteri Agama. Ada lagi Kiai Amir Maksum. Nah, Kiai Amir Maksum itu dulu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten sekaligus juga wakil ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika ketuanya Kiai Ahmad Azhar Bashir MA. Nah, yang unik adalah Kiai Amir Maksum bersama Kiai Anhar, Kiai Munawir Sadali itu. Ya. Kiai Amir Maksum ini dari keluarga kaya lah, ya. Dari keluarga kaya, punya usaha, sehingga dia menjadi santri yang tercukupi karena keluarganya kaya. Sementara Pak Munawir Sadali ini dari keluarga miskin. Dari keluarga miskin, sehingga Pak Amir Maksum ini sering membantu Pak Munawir. Dia beri sarung, bawa sarung dari rumah, lebih dari satu, diberikan kepada Pak Kiai Munawir. Baju juga begitu. Hmm, Kemudian kadang-kadang bantu bayar pondoknya. Maka pada waktu Pak Munawir jadi Menteri Agama dan berkunjung ke UMS, Pak Amir Maksum ini ikut datang di UMS menyambut Kiai Munawir. Nah, Pak Amir Maksum kalau manggil Pak Munawir ya Wir gitu saja. Wir, kangen aku Wir. Nah, beberapa hari berikutnya Pak Kiai Amir Maksum dikirimi satu mobil berisi kitab-kitab. Nah, aku mbien kok silih kok kayak klambi kok silih apa gitu ya, dipinjami apa. Nah, ini aku mengembalikan yang kamu berikan dulu, mungkin belum seberapa. Nah, diberikanlah kitab satu mobil itu untuk referensi sebagai ulama tarjih dan sebagai ketua tarjih. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang Pak Munawir Sadali dan Pak Kiai Amir Maksum dan lainnya. Tapi ini kan terkait dengan materi ini ya. Jadi eh, tadi Pak Munawir menyusun yang kemudian menjadi peraturan pemerintah pada masa kepemimpinan Pak Harto, yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama, Tri Kerukunan Kerukunan antar umat. Antar umat beragama berarti antar agama. Umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha. Pada waktu itu yang resmi menjadi agama yang dipeluk umat bangsa Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hanya 5. Baru pada zaman Gus Dur ditambah Konghucu. Ya, pada zaman Gus Dur ditambah Konghucu, jadi 6 sampai sekarang. Ya. Itu agama-agama yang
diakui di Indonesia. Nah, di luar itu ya mungkin ada bangsa Indonesia yang memeluk agama lainnya. Itu antar ya, antar. Intern itu dalam agama masing-masing. Dalam Kristen itu, yang Kristen Protestan itu ada aliran Pantekosta, ada aliran macam-macam. Gereja Kristen Jawa, GHKBB, Huria, Kristen Batak. Kemudian Kristen Jawa itu nanti ada Kristen Jawa, Jawi Wetan, ya. Ada Kristen Jawi Tengah, itu aliran banyak sekali. Ya. Itu bagaimana antar umat Kristen bisa rukun. Islam juga gitu ya. Kalau Islam di Indonesia tidak berupa aliran-aliran ya, tapi berupa organisasi saja. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, PRT, dan lain-lain. Itu bagaimana terjadi kerukunan sesama Muslim, kerukunan sesama Kristen, kerukunan sesama Katolik. Karena saya pernah ketika menjadi pembicara bersama tokoh-tokoh agama, yaitu dialog dan kerukunan antar umat beragama waktu itu. Di samping saya ini mewakili agama Buddha. Dia menjadi di, apa, pegawai pegawai Kementerian Agama, urusan pembinaan masyarakat agama Buddha. Kalau dalam Islam itu Dirjen Bimas Islam. Ya, yang lain juga Bimas Kristen, Bimas Buddha, dan Bimas Hindu. Jadi yang non-Muslim itu diwakili dari Kementerian Agama. Jadi dari pegawai negeri yang menjadi ya mungkin kalau di Kementerian Agama tingkat provinsi, kepala seksi pembinaan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, yang Islam saya yang diminta oleh Sekda, sekretaris sekretariat daerah. Jadi saya dari wakil Islam justru bukan dari Kementerian Agama. Saya mewakili unsur pesantren Pondok Sobrun waktu itu. Ya, yang di samping saya itu kasih Bimas Buddha, namanya Pak Kemis. Dia menceritakan anak-anaknya itu aktivis remaja masjid. Jadi anak-anaknya Muslim semua itu. Jadi dia nggak bisa membina anak-anaknya untuk tetap istiqomah dalam agama Buddha. Anak-anaknya Muslim. Yang sebelah kanan saya yang dari Kasih Bimas Kristen, dia juga bercerita betapa susahnya untuk mengumpulkan dan merukunkan sekte-sekte dalam agama Kristen. Yang Pantekosta susah, apalagi Advent dan macam-macam, susah untuk diajak bersatu rukun. Nah, kita Islam ini masih alhamdulillah NU, Muhammadiyah, ya kadang-kadang memang ada ketegangan tapi bisa dirukunkan dan dipersatukan. Ini saya kira pokok-pokok daripada
materi hak asasi manusia, perspektif Islam, Pancasila, dan Konstitusi Indonesia. Dalam konteks kita sebagai Muslim, integrasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Tapi dalam konteks bangsa Indonesia yang beragam, maka bisa kita katakan integrasi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Nah, tugas saudara itu mudah. Jadi saudara membuat kayak apa ya? Kalau di Facebook itu sering kita temukan pernyataan ya, pernyataan yang khas gitu ya, ataupun juga di IG ya. Silakan saudara membuat itu. Nah, misalnya kalau di Facebook itu kayak apa ya? Contohnya, ada yang bisa memberi contoh. Jadi ada pernyataan yang khas gitu, yang apa namanya, yang kemudian menjadi perhatian, ya. Menjadi perhatian. Jadi satu kalimat saja atau satu paragraf paling tidak gitu ya. Nah itu kemudian dibuat ada hiasannya begitu ya, ada hiasannya. Kemudian saudara upload di Spada. Jadi kalau kelas A ya tinggal klik ini, saudara tinggal memasukkan add new discussion topic ya. Ini kalau kita klik, karena saudara harus memasukkan filenya, kan itu dibuat file ya, dibuat file apakah nanti JPEG atau apa, karena pernyataan itu tergambar sekaligus ada ilustrasinya gitu ya, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perspektif Islam, Pancasila, dan konstitusi di Indonesia. Singkat padat ya. Hanya satu paragraf. Satu paragraf berarti hanya beberapa kalimat. Jadi saudara karena harus memasukkan file, maka setelah add new discussion topic ini, klik advance ya, advance diklik. Setelah itu saudara beri judul dari paragraf yang saudara buat itu, judulnya apa? Bebas ya. Nah, kemudian inti poinnya apa bisa dikemukakan di sini, maka kemudian filenya dimasukkan di sini, tinggal kita klik, kemudian klik telusur ini ya, klik telusur apa yang misalnya HAM Islam dan UD 45 misalnya gitu ya. Kalau ini kan apa namanya, artikel ya, artikel cuma misalnya gitu. Nah, ini Shift S ya, ditulis lagi nggak apa-apa ya. HAM Islam dan UD 45 atau HAM Islam saja. HAM Islam ya, dan kita upload this file. Nah ini kan sudah masuk di sini ya, sudah masuk filenya, kemudian tinggal post to forum. Ini oh ini tadi belum ditulis ya, baca penting sebagai contoh. Nah ini tinggal post to forum. Oh belum mau, ini harus ditulis ini, harus ditulis apa misalnya ya, pokok-pokoknya apa ya. Kita tulis apa sebagai contoh saja.
Nah, maka sudah masuk di sini. Seperti kalau saudara mengirim pertanyaan itu ya. Pertanyaan atau pernyataan. Cuman kalau pertanyaan kan tidak kirim file ya. Tapi ini kirim file. Lalu kita buka. Nanti ini mungkin isi pokok-pokoknya akan tertulis di sini. Ini file saudara. File saudara. Kadang-kadang di WA juga ada itu model seperti itu. Saya lupa ini di antaranya. Modelnya seperti apa ya. Jadi itu loh momennya kalau di Facebook itu ada misalnya ini kok nggak muncul ya yang saya cari itu. Nah, ini barangkali bisa masuk. Nah, saya bisa nggak disimpan dan dikirim. Ya pokoknya ada pernyataan yang menarik, kemudian ada ilustrasinya. Nanti kalau ketemu saya berikan contohnya di Spada ini ya. Jadi apa yang saya buat tadi akan saya isi seperti itu, tapi mungkin masalah yang lain ya gitu ya. Nah, nanti saudara buat seperti itu. Dan ini waktunya bebas ini. Waktunya bebas. Tapi kita beri waktu 3 hari. 3 hari dari sekarang. Sehingga di sini tercatat waktu saudara mengirim. Nah, kalau 3 hari dari sekarang berarti terakhir sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Ahad jam 8 pagi. Ya. Ahad jam 8 pagi. Kalau saudara melebihi dari jam 8, maka dianggap terlambat. Nah, terlambat berarti ada kekurangan, kekurangan atau pengurangan nilainya. Jadi nanti sampai Ahad itu tanggal 2 jam 08.00 ya, EM ya, atau 8.2.00 EM, jadi jam 8 pagi. Baik, itu barangkali ada pertanyaan, silahkan menyampaikan pertanyaan kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Nah, presensi barangkali yang pagi, kelas pagi kelas A dulu atau kelas C dulu? Dulu Ustaz. Kelas A ya, Kelas A dulu Ustaz. yang kelas A mungkin sudah bisa mengisi my presensi. Kalau yang kelas C mungkin bisa ngisinya nanti jam 8 lebih lebih 40 ya, lebih 40 atau jam 9 baru bisa mengisi my presensi. Maka silahkan presensinya melalui my presensi. Yang kelas A bisa sekarang insya Allah sudah bisa. Yang kelas C nanti setelah jamnya sesuai dengan jam semestinya Anda kuliah itu ya. Nah, nanti yang seperti biasa yang perangkatnya tidak support untuk my presensi mendaftar di grupnya masing-masing, grup kelas masing-masing. Jadi materi atau tugas hari ini hanya merangkum
pokok-pokok materi hari ini dalam satu pernyataan yang panjangnya satu paragraf atau satu alinea. Jadi satu paragraf itu bisa satu kalimat, bisa dua kalimat, bisa empat kalimat, lima kalimat, tergantung panjang kalimatnya itu. Kalau pendek-pendek bisa banyak. Tapi yang penting adalah satu paragraf tentang berkaitan tentang hak asasi manusia, perspektif Islam, perspektif Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta perundang-undangan yang terkait. Ada undang-undang tentang HAM, nanti bisa. Nanti saya masukkan di bahan belajar di Sepada. Anda bisa baca. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Kalau ada, ini masih saya beri kesempatan. Yang bertanya silakan. Nanti contoh bentuk kalimat atau paragraf itu dengan ilustrasinya atau ya mungkin tidak ada ilustrasi, hanya warna-warni gitu saja juga tidak apa-apa. Nanti saya berikan contohnya. Baik, kalau gitu perkuliahan hari ini kita cukupkan. Selebihnya bisa tanya jawabnya kalau mau ditanyakan nanti lewat grup WA saja ya, lewat grup WA. Mungkin ada hal-hal yang ketika mengerjakan perlu ditanyakan bisa lewat grup WA. Sehingga perkuliahan kita bisa dilanjutkan di grup WA. Nah, ini yang di chat ini siapa? Baik, setelah itu jadi semuanya berbasis pada ya, berbasis online. Masuk presensinya menggunakan My Presensi. Saya kira begitu, kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.